Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan hari ini saya akan mau menjelaskan terkait dengan materi pertama terkait dengan makna dari zakat dan juga makna dari istilah-istilah yang mempunyai hubungan dengan zakat seperti sedekah, infak ataupun juga wakaf sebagaimana yang menjadi tugas minggu lalu. Oke, sebelum saya membahas terkait dengan materi ini, catatan dari tugas yang minggu lalu rata-rata sudah pas ketika memberikan definisi zakat itu apa, sedekah itu apa, infak apa, dan wakaf itu apa, dan juga bagaimana peran dari siswaf itu dalam mengentaskan kemiskinan. Cuma permasalahannya dari cara Anda menjawab. Rata-rata semuanya menjawab dari apa yang mereka dapat, jadi bukan saling melengkapi di situ. Jadi sebetulnya yang saya minta dari forum diskusi adalah kalau misalkan ada yang sudah menjelaskan di atas, Anda tinggal melengkapi di bawahnya dan seterusnya, bukan mengulang lagi penjelasan dari awal. Jadi seakan-akan Anda mengerjakan di situ masih sifatnya adalah individual, bukan kelompok, bukan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga yang paling akhir memberikan komentar, tugasnya menjadi paling berat. Kenapa? Karena dia yang nantinya akan menambahkan kalau misalkan belum lengkap definisi ataupun penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman yang di atasnya. Jadi ya, jadi kalau ada saya minta diskusi lagi, nanti Anda di situ saling melengkapi satu sama lain. Kalau sudah ada yang membahas di atas, ya udah jangan dibahas lagi, Anda tambahkan di bawahnya dan begitu seterusnya. Sebelum kita membahas terkait dengan makna zakat, kita harus tahu dulu, apakah zakat itu syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad saja, atau zakat juga termasuk syariat yang diturunkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Ya, ternyata yang kita temukan bahwasanya zakat bukan hanya perintah yang ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga ditujukan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini semakin menegaskan bahwasanya risalah Islam itu satu. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya turun untuk menyempurnakan syariat-syariat yang sudah datang sebelumnya. Sebagai contoh di surat Al-Anbiya ayat 73 menjelaskan zakat wajib bagi umatnya Nabi Ibrahim. Maryam 55 zakat wajib bagi umatnya Nabi Ismail. Al-Baqarah 83 menjelaskan bahwa zakat wajib bagi umatnya Nabi Musa, dan juga di Maryam 31 menjelaskan bahwasanya zakat wajib bagi umat Nabi Isa. Ketika Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, ketika di fase Mekah, banyak ayat-ayat yang mendorong umat Islam saat itu untuk mengeluarkan hartanya. Ada dengan menggunakan istilah it'amu miskin. Ada yang menggunakan istilah dengan mengajak wala tahaduna la tu'amil miskin, mengajak kepada orang miskin. Wala tahaduna artinya adalah tidak mengajak. Artinya apa? Ada perintah untuk mengajak memberi makan kepada orang miskin. Ada juga perintah untuk wa anfiqu mimma razaqnakum, mengeluarkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ada juga perintah terkait memberikan wa fi amwalihim hakun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, ada hak pada orang-orang lain seperti orang fakir miskin, orang yang meminta dan sebagainya. Kadang juga menggunakan istilah zakat, kadang juga menggunakan istilah sodakoh atau infak di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada Allah. Nah, inilah teks-teks ayat yang di situ terkait menjelaskan perintah untuk mengeluarkan harta. Yang secara umum perintah untuk mengeluarkan harta ini masuk dalam kerangka, kalau dalam menggunakan istilah sekarang istilahnya adalah filantropi. Kalau di dalam istilah Al-Quran adalah infak fi sabilillah. Dan infak sabilillah bisa termasuk di dalamnya ada zakat, sedekah, infak ataupun juga wakaf. Nah, sekarang pertanyaannya yang muncul, ketika Rasulullah di Mekah dan juga Madinah, bagaimana Islam memerangi kemiskinan? Apa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memerangi kemiskinan yang ada di Mekah dan Madinah? Kita mulai dari yang proses di Mekah. Apa yang dilakukan? Berdasarkan pada wahyu yang sudah diterima oleh Rasulullah, ada setidaknya 4 hal terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu untuk memerangi kemiskinan. Pertama,
memberikan makan kepada orang miskin itu merupakan implementasi keimanan. Sehingga Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat saat itu, sebagai bentuk keimanan seseorang muslim itu harus memberi makan kepada fakir miskin ataupun orang yang membutuhkan. Yang kedua, Islam mengkategorikan bahwasanya orang yang tidak mengajak memberi makan kepada orang miskin atau tidak memberi makan kepada orang miskin atau mengusir anak yatim itu termasuk dari pendusta agama. Jadi salah satu ciri dari pendusta agama bukan hanya yang tidak sholat, tidak ibadah, tapi juga termasuk orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwasanya faktor yang menyebabkan rezeki kita itu sempit, kurangnya keberkahan dalam rezeki, itu salah satu faktornya adalah karena kita tidak memuliakan anak yatim dan juga tidak mengajak memberi makan kepada fakir miskin. Sehingga kalau kita ingin sedekah kita rezeki kita melimpah, rezeki kita barokah, maka kita harus sering-sering memberi makan kepada fakir miskin. Yang keempat kemudian disebutkan di surat Al-Ma'arij bahwasanya di dalam harta kita, ditegaskan di sini Al-Quran menegaskan bahwa di dalam harta kita itu ada hak-hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan untuk orang yang mengalami kekurangan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tadi sekarang di fase Madinah sudah lebih spesifik lagi, sudah menggunakan terminologi zakat. Bahkan kalau kita melihat di surat At-Taubah ayat 5, 11, 34 sampai 35, 60, 67, 71 dan sampai 103 semuanya itu menjelaskan terkait dengan zakat. Contoh di surat At-Taubah ayat 5, zakat sebagai salah satu penyebab bahwasanya orang musyrik yang memerangi umat Islam dan melanggar perjanjian itu bebas dari hukuman dibunuh. Kita tahu bahwasanya ketika ada orang musyrik melanggar perjanjian dan juga menyerang umat Islam, maka umat Islam wajib membalasnya. Tetapi ketika orang musyrik tadi bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, maka dia terbebas dari ancaman pembunuhan tadi. Sama juga bahwasanya salah satu indikator tobatnya seorang muslim itu adalah dengan cara mendirikan sholat dan juga membayarkan zakat. Ini dijelaskan di surat Taubah ayat 5 dan juga ayat 11. Ayat 34 sampai 35 Allah mengancam orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya dengan azab yang pedih di akhirat. Ayat 60 menjelaskan kemana saja zakat ini diberikan, yaitu ke dalam 8 golongan. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal aminin alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnas sabil faridatan minallah. Ini di ayat At-Taubah ayat 60. Kemudian di ayat 67 dan 71 disebutkan bahwasanya orang yang membayar zakat itu sebagai pembeda untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang munafik. Dan secara tegas di ayat 103 Allah memberitakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, menggunakan kata perintah atau fil amr, sehingga di situ wajib diambil, wajib dipungut, bukan berdasarkan pada kesukarelaan dari masyarakat, tetapi pemerintah atau otoritas terkait yang wajib mengambil zakat dari orang-orang yang mampu atau orang kaya. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat secara bahasa itu terdiri dari 4 kata, bermakna 4 kata, 4 kalimat. Pertama, at-tahur, karena yang artinya bersih. Karena orang membayar zakat itu bisa membersihkan hartanya, juga bisa membersihkan akhlaknya ataupun sifatnya dari sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang kedua, zakat berarti barokah, yang artinya kalau ketika orang membayar zakat maka akan menambah keberkahan di dalam hartanya. Yang ketiga artinya adalah an-numu, berkembang. Artinya apa? Tidak ada orang yang miskin karena membayar zakat. Karena apa? Karena setiap orang ketika membayar zakat maka secara sejatinya dia telah menumbuhkan hartanya.
Yang kelima, yang keempat, as-sholah, yang artinya baik. Orang yang membayar zakat maka secara tidak langsung akan memberikan dampak positif pada pribadi orang tersebut. Ini makna dari zakat. At-tuhur, suci, barokah, keberkahan, an-numu, tumbuh, ataupun as-sholah, baik. Dengan secara istilah disebutkan dengan beberapa pemahaman. Hanafiyah mengatakan memilikan harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan membuat syariat dengan mengharapkan keridhaan. Artinya apa di situ? Ada kewajiban harta, memilikan harta tertentu dari harta tertentu. Jadi di situ ada besaran jumlah yang harus dikeluarkan dari jenis harta yang wajib zakat, dengan syarat tertentu ketika dia sudah mencapai nisab dan juga syarat-syarat yang lainnya. Kepada golongan tertentu, ada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Malikiyah juga sama mengeluarkan sebagian tertentu dan harta telah mencapai nisab kepada mustahik belas sempurna kepemilikan dan haulnya selain barang tambang dan pertanian. Kenapa selain barang tambang dan pertanian? Karena menurut jumhur barang tambang dan pertanian tidak ada haulnya. Syafi'iyah, nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Ini tadi ada hak dengan jumlah tertentu dari harta tertentu dengan syarat tertentu diberikan kepada golongan tertentu kepada waktu yang tertentu. Jadi apa? Ada hak, jumlahnya tergantung dari jenis zakatnya, dari harta tertentu tergantung jenis harta zakatnya, dengan syarat tertentu, yaitu nanti akan kita bahas secara detail syarat-syarat kewajiban zakat untuk golongan tertentu, yaitu 8 golongan pada waktu tertentu, yaitu pada saat mengeluarkan zakatnya. Sudah dijelaskan, ada yang harus pakai haul, ada yang tanpa haul. Gambarkan sini, zakat sebagai ringkasan dari definisi yang di atas. Zakat adalah suatu hak yang dikeluarkan dari harta tertentu milik orang tertentu. Nah, karena ada syarat-syarat bagi muzakinya dengan syarat tertentu sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Sedangkan infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqan. Infak ini memiliki sejumlah arti. Kalau infak berarti umum, itu artinya adalah membelanjakan harta. Mengeluarkan harta secara umum itu namanya infak. Sebagaimana di surah Al-Anfal ayat 63. Maka dari sini infak bisa dilakukan untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Karena apa? Karena kembali kepada arti umum dari infak itu sendiri, yaitu mengeluarkan harta untuk tujuan yang baik ataupun untuk buruk. Ini dari segi bahasa, nggak dibedakan. Infak juga berasal digunakan untuk dalam arti memberi nafkah. Jadi anfaqa yunfiqu itu identik dengan memberi nafkah dari suami kepada istrinya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata infak juga berarti sebagai zakat. Seperti pada surah Al-Baqarah 26, anfaqu fi sabilillah, dan mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ketika ada ayat seperti ini, maka dimaknai apa? Dimaknai dengan arti zakat. Berbeda dengan yang di Al-Anfal 63 ataupun di An-Nisa 34. Sedangkan sedekah berasal dari kata sodakoh. Sodakoh yasduku. Jadi sodakoh, kenapa kok dinamakan sedekah? Karena dua hal. Dari segi bahasa, kenapa sedekah dinamakan sedekah? Karena dua hal. Pertama, berdasarkan dari sedekah yasduku, yaitu dalam artian membenarkan keimanan, sehingga sebagai bentuk pembenaran keimanan kita kepada Allah, maka kita bersedekah dan kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Juga berasal dari kata sodakoh, yang artinya pertemanan, sebagai bentuk untuk menunjukkan persaudaraan kita dengan
orang yang membutuhkan, maka kita memberinya dengan sedekah. Jadi sedekah bisa berasal dari kata shadaqatun, pertemanan, atau kata sidqun, yaitu benar ataupun membenarkan keimanan kita kepada Allah. Nah, sedekah adalah memberikan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi infak itu masih umum, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Kalau sedekah ini sudah spesifik, berarti dia mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, sedekah berdasarkan pada teks yang ada di hadis atau di nas-nas lain, itu tidak hanya pada harta saja, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan itu termasuk juga sedekah, baik dengan harta secara finansial ataupun secara non finansial. Kita menghilangkan duri di jalan juga termasuk sedekah. Kita senyum kepada saudara kita juga termasuk sedekah. Jika kalau dibedakan dari segi hukum, zakat wajib, sedekah sunnah. Juga bisa wajib. Kapan? Kalau dalam artian kalau bernazar, maka sedekahnya wajib. Waktunya zakat dikeluarkan pada waktu tertentu karena terkait dengan haul, sedekah bisa kapan saja. Kriteria, ada kriteria harta tertentu, sedangkan sedekah tidak ada. Boleh dengan apa saja. Kalau zakat harus sesuai dengan kriteria harta wajib zakat. Mustahiknya penerimanya 8 golongan. Kalau sedekah siapa saja yang membutuhkan asal bermanfaat dan tepat guna. Dan ada tambahan di sini yang menarik dari yang Anda diskusikan kemarin, ada yang namanya kifayah. Jadi kalau kita memberikan zakat, maka kita prinsipnya adalah kifayah, mencukupi kebutuhannya. Maka idealnya adalah ketika lembaga zakat memberikan zakat kepada fakir miskin atau kepada 8 golongan ini adalah untuk menutupi kebutuhannya. Fakir miskin maka untuk menghilangkan kemiskinan ataupun kefakiran dari mustahik tersebut. Tetapi kalau sedekah tidak ada syarat kifayah. Kenapa nggak ada syarat kifayah? Karena ya udah tersedekah. Mau kita memberikan apa saja, berapa saja sudah termasuk sedekah. Anda mau ngasih 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta sedekah. Tapi kalau zakat ada ketentuannya, ada besarannya yang sudah ditentukan. Ini terkait yang di bawah. Ada persentasenya yang wajib dikeluarkan, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya di zakat ada nama istilahnya kifayah. Terus yang terakhir perantara penyalur, kalau zakat melalui amil, kalau sedekah bisa langsung ataupun bisa diwakilkan. Nah, sekarang bagaimana Islam memerangi kemiskinan? Kalau tadi kita membahas terkait dengan bagaimana strategi Al-Quran, bahasa-bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menghilangkan kemiskinan, untuk memerangi kemiskinan baik yang ada di Makkah ataupun Madinah. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana Islam memerangi kemiskinan, ada 4 hal yang dilakukan oleh Islam. Pertama, secara mandiri. Artinya apa? Banyak ayat, banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan ada di hadis disebutkan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup jangan sampai kita meminta-minta. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui yang namanya sedekah. Sedekah yang sifatnya sunnah. Karena ada yang namanya sedekah wajib. Sedekah wajib ini kadang juga disebut dengan zakat. Kan, kalau hukum sedekah wajib itu adalah hukum orang yang bernadar untuk bersedekah. Maka status sedekahnya yang awalnya sunnah menjadi wajib. Pertama, mandiri, bekerja sendiri. Kalau nggak mampu, maka dia bisa mendapat sedekah dari orang lain, dari tetangganya, keluarganya, dan lain sebagainya, dalam bentuk sedekah sunnah. Selain itu, di dalam Islam juga ada yang namanya denda atau kafarat. Kafarat misalkan punya nadar, nggak bisa menjalankan nadarnya. Kafarat melakukan pelanggaran ketika puasa atau ketika haji, maka ada kafaratnya, ada dendanya. Dan salah satu dendanya di situ adalah memberi makan kepada fakir miskin, memberi pakaian kepada fakir miskin. Sehingga dari 3 tahapan ini, pertama kalau dia bekerja masih belum cukup, maka dia bisa diberi sedekah, melalui sedekah. Kalau belum cukup, ada yang namanya denda atau kafarat. Kalau masih belum cukup,
maka di situ akan di cover yang namanya zakat. Jadi ini tahapan-tahapannya. Mandiri dulu, sedekah dulu, kafarot, baru zakat. Nah, zakat dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, di situ ada sebagai bentuk pencegahan, ada sebagai bentuk penanggulangan. Contoh fakir miskin budak, kenapa diberi zakat? Untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan, dari kefakiran, dari perbudakan. Maka di sini adalah sebagai bentuk penanggulangan. Ada juga dalam bentuk pencegahan. Seperti apa? Mu'allaf, gharimin, ibnu sabil. Mu'allaf kenapa dikasih? Jangan sampai karena dia masuk Islam, kemudian dia menjadi miskin. Sehingga nanti dikhawatirkan akan kembali ke agama asalnya. Gharimin, orang yang berhutang. Kenapa diberikan zakat? Agar dia yang awalnya kaya jangan sampai jatuh dalam kemiskinan. Yang ketiga, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Jangan sampai mereka karena tidak ada bantuan, karena tidak ada zakat, sehingga kemudian mereka terlantar kemudian menjadi miskin. Jadi yang mu'allaf, gharimin, ibnu sabil ini sebagai langkah pencegahan, langkah preventif mencegah 3 golongan ini untuk tidak jatuh dalam kemiskinan. Oke, demikian kurang lebih materi yang bisa saya jelaskan terkait dengan definisi pengantar terkait dengan zakat. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.